Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Ari Naran dalam acara podcast Pertanyaan dan Obrolan Dunia Kesehatan. Oke, podcast kita kali ini berhubungan dengan psoriasis ya, yang dimana temanya itu sesuai dengan Hari Psoriasis Sedunia ya. Sudah bersama saya Dr. Fitri. Selamat datang dokter. Beliau merupakan dokter yang praktek di Rumah Sakit Permata Hati yang nanti juga sebagai narasumber kita untuk ditanya-tanya tentang psoriasis. Ya, oke, selamat datang dokter. Selamat datang Ari. Ya, bagaimana kabarnya dokter? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Oke dokter, ini kan kita temanya nih psoriasis ya, sesuai dengan Hari Psoriasis Sedunia. Ngomong-ngomong, psoriasis itu apa sih dok? Oke, mungkin sebelum kita buka obrolan kita hari ini Ari, pengen tahu nih orang-orang ini apa psoriasis itu apa sih gitu ya Ari. Nah, kalau kita tahu psoriasis itu adalah suatu penyakit autoimun. Nah, penyakit autoimun ini karena adanya peradangan yang menyebabkan terjadinya penebalan, kulit memerah, bersisik, kadang terkelupas, yang timbul rasa gatal, yang tidak nyaman gitu ya. Dan ini berlangsung cukup lama, jangka panjang gitu. Nah, normalnya kalau di kulit itu kan pergantian sel kulit itu membutuhkan waktu 1 bulanan. Nah, kalau pada pasien penderita psoriasis, pergantian sel kulit itu tuh terjadi lebih singkat, sehingga pergantian sel kulit itu menjadi lebih tebal, lebih cepat tebal Lebih dia. cepat tebalnya. Oke, ngomong-ngomong penyebab dari psoriasis itu apaan? Nah, kalau penyebab psoriasis itu sampai sekarang Ari itu masih belum diketahui dengan pasti. Nah, namun kondisi ini diduga karena adanya gangguan dari sistem kekebalan tubuh. Nah, ini masih topik penelitian utama orang ya masih Ari, masih diteliti orang lah gitu. Oke, lalu kira-kira pemicu kekambuhannya itu dok, apaan aja dok? Nah, sebenarnya waktu pencetusnya itu tuh pemicunya itu banyak Ari. Jadi yang paling sering itu adalah karena ada stres. Stres. Nah, apalagi penyakit ini kan udah bikin stres juga kan, karena cukup lama kok nggak sembuh-sembuh gitu ya. Nah, itu biasanya makin memburuk tuh stres karena pemicunya makin berat penyakitnya. Terus bisa juga karena faktor genetik keturunan. Misalnya orang tua yang mungkin yang psoriasis juga, makanya kecenderungan anaknya juga atau keturunan juga psoriasis. Nah, bisa juga karena faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini adalah perubahan cuaca yang ekstrim, yang terlalu panas gitu ya, atau ada cedera kulit, atau karena inilah obat-obat yang dipakai jangka panjang, contohnya obat-obat beta blocker dan lithium, dan masih banyak lagi sebenarnya. Oh gitu. Oke, untuk psoriasis ini bisa nggak lebih parah dengan bertambahnya usia? Nah, seperti kita tahu bahwa psoriasis ini kan dia berulang. Nah, kambuh-kambuhan ya. Jadi dengan mungkin dia akan timbul berapa minggu, habis itu dia sembuh, sementara sewaktu lagi muncul lagi dia kan. Nah, ini yang membuat tuh biasanya keluhan kulitnya bertambah berat, terus timbul di tempat yang lain, terus yang awalnya cuma tipis, akhirnya menebal, mudah berdarah, itulah tidak nyaman ya, tidak nyaman dengan kulitnya gitu. Dan biasanya juga bisa menyerang kukunya menjadi tidak rata, menebal dan tidak rata, dan bisa menyerang sendi-sendi juga. Nah, sendi itu menjadi kaku dan bengkak gitu, Ri. Nah, itu biasanya disebut dengan psoriasis artritis. Gitu. Dan misalnya banyak lagi sih sebenarnya organ-organ yang bisa dikenainya. Gitu. Oke. Psoriasis ini sebenarnya bisa sembuh nggak sih dok? Nah, makanya ini pertanyaan yang pasien selalu tanya kan, Iya. Sembuh nggak ya dok? Kayaknya udah bertahun-tahun deh saya ini gitu ya. Sangat lama sekali. Iya, makanya psoriasis ini tidak bisa sembuh total, Ri. Jadi kita hanya bisa mengendalikan gejalanya, itu dia. Oke, lalu kalau memang nggak bisa sembuh, ada nggak obat yang bisa meredahkan atau ya setidaknya menyembuhkan sementara lah untuk psoriasis ini? Oke. Jadi prinsipnya pengobatan psoriasis itu adalah mengendalikan gejalanya. Karena kan sembuh total kan nggak bisa ya.
Nah, mungkin yang dapat diberikan tuh dari mulai obat salep-salep, obat oral, obat minum ya, Ri. Bisa juga injeksi, suntikan, bahkan fototerapi. Nah, tapi prinsip pengobatan ini tetap lah ya, sebaiknya kalau memang ada gejala yang seperti tadi kita lihat di gambar ya, mungkin konsultasi ke dokter kulitnya lebih baik. Karena pengobatan itu nanti disesuaikan dengan usia dan keparahan penyakitnya gitu. Sebaiknya konsul ya ke dokter kulit gitu. Oke. Untuk itu gimana cara kita untuk mencegahnya? Karena takut nih kan udah nggak bisa sembuh total gitu kan. Betul. Takut kita kena ini. Balik lagi Ri, prinsipnya adalah kita harus mencegah faktor pemicunya. Nah, mungkin dengan mengelola stres dengan baik, dengan pola hidup yang sehat, dengan makanan seimbang, olahraga. Terus mungkin juga ya itu tadi Ri, dengan menjaga kulitnya tuh tetap sehat gitu. Jadi mungkin dari cara mandi, mungkin mandinya ya cukup 1-2 kali sehari ya cukup. Tidak usah pakai air hangat, tidak usah lebih dari 15 menit mandinya gitu ya. Karena itu akan memperburuk kulit dan kulit menjadi lebih kering gitu. Terus juga mandinya juga pakai spons, nggak usah gosok-gosok itu nggak usah. Kalau habis mandi pun juga pakai handuk tuh juga jangan digosok. Nah, jadi kulitnya tidak tambah iritasi, jadi paling cukup ditempel-tempelkan saja. Nah, sebaiknya habis mandi pun segera menggunakan pelembab yang mungkin tidak iritasi, bahkan dia mungkin tidak mengandung pewangi. Itu ya kan pewangi juga bisa bikin iritasi juga gitu. Nah, itu paling itu Ri. Jadi lebih menjaga kondisi kulit itu menjadi lebih baik lah gitu. Nah, psoriasis ini bisa menular nggak dok? Nah, takut nih. Kebanyakan pasien Ari pada dok malu dok. Orang tuh kadang-kadang ngelihat di tangan ada tuh kayak penyakit kulit kok nggak sembuh-sembuh. Kadang-kadang kan ada image kayak gitu juga kan. Nah, sebenarnya penyakit kulit psoriasis ini tidak menular sama sekali. Jadi walaupun kita kontak dengan lesi kulit si penderita, maka itu kita tidak akan menderita atau tertular ke kitanya gitu. Jadi prinsipnya ya tidak menular, jangan khawatir gitu. Ini tidak menular. Oke, mungkin itu saja bincang-bincang kita ya Bu ya untuk psoriasis. Ya untuk sahabat-sahabat PH di rumah yang ada masalah dengan kulit, boleh nanti langsung konsul aja ke Dokter Fitri ya. Jadwalnya bisa dilihat di bawah. Ya untuk jadwal praktek Dokter Fitri. Mungkin itu saja misalnya kita tentang psoriasis. Saya bersama Dokter Fitri mengakhiri podcast kita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ari. Rumah Sakit Permata Hati, Dai visi misi muliamu, pelayanan kesehatan bermutu dan profesional. Rumah Sakit